Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ike Juliana dengan NIM 9414240001. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang heteroskedastisitas, yaitu salah satu permasalahan klasik dalam analisis regresi. Secara sederhana, heteroskedastisitas terjadi ketika varians atau penyebaran dari nilai residual tidak konstan antara satu observasi dengan observasi lainnya. Padahal dalam model regresi yang baik, seharusnya varians dari residual bersifat homoskedastis atau sama untuk semua pengamatan. Dengan kata lain, heteroskedastisitas berarti adanya ketidaksamaan varian error yang biasanya muncul dalam data cross-section, seperti data rumah tangga, perusahaan, atau daerah yang berbeda-beda. Sebagai contoh, bayangkan kita sedang meneliti pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran. Pada masyarakat berpenghasilan rendah, variasi pengeluarannya mungkin kecil, tapi pada masyarakat berpenghasilan tinggi, variasinya bisa jauh lebih besar. Nah, kondisi inilah yang disebut heteroskedastisitas. Lalu, apa penyebab heteroskedastisitas? Beberapa penyebab umum antara lain itu, yang pertama, perbedaan ukuran dan skala data. Misalnya, antara perusahaan besar dan kecil. Yang kedua, ada data bersifat heterogen, seperti tingkat pendapatan, wilayah, atau sektor ekonomi yang berbeda. Yang ketiga, kesalahan spesifikasi model, yaitu model yang tidak sesuai dengan bentuk hubungan sebenarnya. Yang keempat, adanya data ekstrim atau outlier yang memengaruhi pola residual. Selanjutnya, apa dampak terhadap hasil analisis? Heteroskedastisitas tidak mengubah koefisien regresi secara langsung, tetapi menyebabkan hasil uji statistik menjadi tidak akurat. Hal ini karena standar error itu menjadi bias, sehingga uji T dan uji F bisa memberikan kesimpulan yang salah. Misalnya menganggap variabel berpengaruh padahal tidak, atau sebaliknya. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas, kita bisa menggunakan beberapa uji seperti uji Glaser, uji Bridge-Pagan, atau melihat pola scatter plot antara nilai prediksi dan residual. Jika pola residual membentuk pola kipas atau kerucut, berarti terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan yang pertama itu ada melakukan transformasi data seperti logaritma, menggunakan metode weighted, least squares, atau menambahkan variabel yang relevan agar model lebih sesuai. Sebagai kesimpulan, heteroskedastisitas adalah kondisi di mana variance error tidak sama antar observasi yang bisa membuat hasil analisis menjadi tidak valid. Selanjutnya kita masuk di pengujiannya dengan menggunakan data dari Jawa Barat, yaitu data RLS, APM, TPT, serta PE. Lanjut di sini kita klik analyze, lalu pilih regresi, lalu pilih linear, lalu kita pindahkan variabel Y ke menu dependen. Selanjutnya kita pindahkan variabel X-nya itu ke menu independen. Selanjutnya pilih save, lalu checklist unstandarized residual. Tujuannya untuk memunculkan variabel residual. Lalu pilih continue dan OK. Di sini sudah muncul output SPSS. Namun kita kesampingkan dulu. Nah, di bagian data view program SPSS ini sudah muncul variabel baru, yaitu variabel res1 akan ditransformasi dalam bentuk absolut. Caranya yaitu dengan pilih menu transform, lalu pilih compute variabel. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog. Dengan ketik APS res pada kolom target variabel, lalu di bagian function group pilih arithmetic. Selanjutnya di bagian function and special variable pilih ABS, lalu klik 2 kali.
Nah, di numeric expression sudah muncul ABS. Selanjutnya, masukkan variabel unstandardized residual ke kolom numeric expression, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul variabel ABS res atau absolute residual. Nah, variabel inilah yang akan diregresikan dengan variabel independen. Caranya yaitu pilih analyze, lalu pilih regresi, selanjutnya pilih linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog. Masukkan variabel ABS res ke kolom dependen, lalu untuk sisanya masukkan ke kolom independen. Nah, di sini sudah muncul output heteroskedastisitas menggunakan metode Getzer. Berdasarkan hasil uji yang ditampilkan pada tabel koefisien, diketahui bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu data rata-rata lama sekolah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,348. Tingkat pengangguran terbuka memiliki nilai signifikansi sebesar 0,198. Kedua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 atau delta sama dengan 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini.